Ya, shalom, selamat pagi. Ada satu kisah yang sangat bagus untuk saya sampaikan hari ini. Kiranya cerita dan firman ini bisa memberikan suatu kekuatan atau motivasi untuk kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Suatu ketika ada seorang kakek tua naik ke dalam kereta api. Orang tua ini sederhana, miskin, dan terlihat biasa saja. Waktu dia di dalam kereta api, dia berteriak, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Di situ para penumpang melihat hal yang aneh, seperti orang ini mungkin gila dan lain-lain. Dan di situ ada seorang ibu muda yang dia berteriak, kamu orang tua, diam saja, kamu tidak mengerti apa-apa. Akhirnya orang tua ini duduk dan dia merasa malu, tapi dia tetap merasa ini suatu kebenaran dan dia berteriak lagi, Tuhan Yesus akan datang kembali, mari kita semua ini bertobat untuk melakukan hal-hal yang benar sesuai kehendaknya. Kembali ibu muda ini dengan nada marah, dia berteriak, kamu ngomong apa? Kamu itu nggak ngerti apa-apa, jangan sok tahu dan lain-lain. Dan seterusnya orang tua ini tetap berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan kita semua. Dengan rasa marah, ibu ini menghampiri orang tua itu dan marah-marah memaki sampai mau menampar. Dan tanpa disadari hal itu dilihat oleh anaknya. Dan anaknya ini lalu berteriak, ibu, jangan ditampar, jangan dipukul orang tua itu, karena dia yang dikirim Tuhan untuk memberikan mujizat dan menolong kita. Sontak ibu itu kaget dan dia bersimpuh di bawah kaki orang tua itu, dan dia mohon maaf dan dia merasa bersyukur dan dia merasa bersalah sekali. Lalu orang tua itu mengangkat ibu ini dan dia bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Lalu ibu muda ini ngomong, anak saya ini bisu dan hari ini dia bisa ngomong dan berteriak. Hal ini adalah mujizat yang sangat luar biasa. Ya, ini satu cerita yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar akan datang untuk menjadi juru selamat manusia. Makanya kita harus benar-benar percaya dan yakin bahwa mujizat setiap hari itu pasti ada. Orang selalu berkata mujizat, berharap mujizat, minta mujizat dan lain sebagainya. Selalu mujizat saja yang diinginkan. Tapi tanpa disadari mujizat itu bagaimana adanya. Mujizat tidak hanya bisa diminta hanya dengan merengek, dengan air mata, tidak. Mujizat itu ada, itu kita harus tahu dahulu. Pertama, kita harus tahu pemberi mujizat adalah Tuhan Yesus. Dia yang sanggup memberikan mujizat kepada kita tiap hari, sikon apapun. Otomatis dengan dia pemberi mujizat, kita harus berhubungan intim dengan Tuhan, menjalin hubungan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terus yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus membaca, terlebih lagi melakukan, agar kita memperoleh mujizat. Dua hal itu saja dilakukan, tapi tetap mujizat tidak bisa seenaknya atau segampang kita miliki. Yang ketiga, kita harus ada pengampunan. Pelepasan pengampunan harus kita lakukan tiap hari kepada siapapun. Kalau tiga hal ini dilakukan, yakin dan percaya, mujizat akan terus terjadi. Lakukan firman dengan satu tindakan yang sesuai dengan kehendaknya. Ini ada di Ibrani 4 ayat 12, saya akan bacakan. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Terima kasih, kiranya firman ini menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. JIG Stokam diberkati, JIG Stokam memberkati, JIG Stokam penuh inovasi, fokus lurus tulus tanpa modus. Yang ada modus minggir. Tuhan Yesus memberkati.